Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para sahabat, para pendengar, pemirsa budiman yang kami cintai, semoga hari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat dan tercapai segala hajat, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan terjemahkan bebas satu kitab Manhaj Umar bin Al-Khattab fit Tashri', yaitu metodologi Sayyidina Umar bin Khattab dalam penerapan syariat, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Baltaji, percetakan Darussalam Kairo, cetakan kedua Kairo, Mesir. عندما توفي رسول الله لم يكن هناك شيء يبيح العلاقة بين الرجل والمرأة الحرة إلا عقد النكاح بصورته الشرعية المحتاجة لولي وشاهدين مما يترتب عليها من عدة وميراث ونسب. Yaitu di mana di masa Rasulullah telah wafat, di sana tidak ada satupun platform atau wadah yang diakui di dalam hubungan laki-laki dan perempuan atau suami istri, melainkan nikah yang syar'i, nikah yang telah dituntun atau yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana nikah itu membutuhkan wali dan dua saksi. Dengan pernikahan ini juga ada konsekuensi hukum yang berhubungan dengan warisan, nasab dan iddah. Walam tanzil kullu tashri'at al-usra binuzul awal ayatin minal Qur'an inna maqtadal amru sanawat kanat nususu tanzilu fiha murtabitatan bil ahdath. Dan ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan ini tidak serta-merta diturunkan dalam ayat pertama atau dalam satu paket, melainkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga itu diturunkan secara bertahap. Sebagaimana yang telah kita ketahui, metodologi dalam penerapan syariat adalah salah satu metodologinya, yaitu alamah wa ma'ruf min tadarrujit tasyri'i al-islami. Adanya tahapan di dalam penerapan syariat Islam di masa Rasulullah, di mana ayat nas-nas dan juga sunnah Rasul ini dinyatakan sebagai respon terhadap kejadian yang ada di masa itu, dan juga sebagai respon terhadap maslahat, yaitu wartibati bi masalihin nas, berhubungan dengan maslahat masyarakat, wa ikhtilaf hadil masalih bi ikhtilafil bi'at, di mana kita juga meyakini bahwa maslahat itu akan berbeda, atau kebutuhan maslahat itu akan berbeda sesuai dengan perbedaan lokus di mana syariat itu akan diterapkan, tempat, budaya, lokasi di mana syariat itu akan diterapkan. Tentunya kebutuhan masyarakat di satu tempat atau satu negara tidak akan sama dengan negara yang lain, sehingga tekanan maslahatnya juga berbeda. Wa fi dhurub khassa aqarrar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimin naw'an akhar min al-alaqa bainar rajul wal mar'ah wa huwa ma yusamma bi nikahil mut'ah. Namun pada satu kondisi tertentu Rasulullah pernah menjustifikasi atau mengakui adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang dinamai dengan nikah mut'ah, yaitu al-alaqah al-muaqqata bi muddatin muayyanatin tantahi bi intihaiha wa la yatarattab 'alaiha ma yatarattab 'ala nikah syar'i min al-iddah wal mirath wan nasab. Di mana yang dikatakan, yang dimaksud atau definisi daripada nikah mut'ah adalah hubungan antara suami istri yang diberi jangka waktu, di mana hubungan ini akan selesai ketika waktu itu juga selesai, dan hubungan ini atau nikah kontrak, kawin kontrak ini tidak ada konsekuensi hukum yang berhubungan dengan iddah, warisan dan nasab. Kemudian kapankah Rasulullah mengakui tentang nikah mut'ah ini, mengakui kebenaran dan diakui hukumnya oleh Rasulullah? Nikah mut'ah ini kapan? Di sini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah di sini dinyatakan kunna naqzu ma'ar Rasul laisa ma'ana nisa. Kita pernah berperang melawan orang kafir bersama Rasulullah, dan kita semua para sahabat tidak membawa istri-istri kita.
Faqulna ala naqtasi, kemudian kita mempunyai pemikiran di antara kita, afala naqtasi, apakah kita tidak butuh untuk mengebiri diri kita, katanya Ibnu Mas'ud. Artinya di waktu itu kebutuhan biologis mereka sangat darurat untuk dilampiaskan, sedangkan mereka, para sahabat, tidak membawa istri-istri mereka, sehingga ada pemikiran dari Ibnu Mas'ud dan para sahabat untuk mengebiri diri mereka agar tidak mencegah diri mereka untuk tidak melakukan jima atau hubungan suami istri. Di sini wala syakka anna tafkir ba'dil muslimin fil iqtisad dalil qawi ala miqdari hadhihi darurah asyadidah. Jadi di sini menjadi argumentasi kuat bahwa pemicu daripada pemikiran mereka untuk mengebiri diri mereka tidak lain adalah karena faktor kedaruratan atau sangat butuhnya mereka untuk melampiaskan kebutuhan biologis mereka, sedangkan mereka tidak membawa istri. Sehingga di sini dinyatakan Rasul rakhas di waktu itu, rakhasa lana ba'du an nankihal mar'a bitsaubi ila ajali. Rasulullah di waktu itu memberi keringanan kita, kata Ibnu Mas'ud, memberi keringanan para sahabat untuk melakukan praktek nikah mut'ah atau perkawinan kontrak dengan bayaran kepada perempuan-perempuan dengan waktu yang ditentukan. Nah, setelah itu semua riwayat, baik riwayat yang di saat Rasulullah melakukan hajatul wada, haji terakhir Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat, kemudian juga di saat Rasulullah melakukan perang Tabuk, di saat Rasulullah di peperangan Khaybar, di saat Rasulullah di pembebasan Mekah atau Fathu Mekah. Riwayat-riwayat kesemuanya ini semuanya saling menguatkan bahwa Rasulullah mengharamkan setelah itu, mengharamkan nikah mut'ah. Di sini disebutkan ayyuhan nas inni kuntu qad adintu lakum fil istimta' binan nisa. Wahai masyarakat, saya pernah menghalalkan atau mengizinkan kalian untuk melakukan praktik nikah kontrak, wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Namun Allah telah mengharamkan itu, atau praktek kawin kontrak atau nikah mut'ah itu telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Jadi ta'addudur riwayat fi awqat, yani banyaknya riwayat-riwayat yang mengharamkan pernikahan mut'ah dari Rasulullah di beberapa tempat dan di lain-lain waktu, ini tidak merusak atau tidak merusak pada hukum pengharaman mut'ah, bahkan saling memperkuat atau menjustifikasi tentang haramnya mut'ah. Jadi di sini dinyatakan la yasihu ma dzakarahu Dr. Sulaiman At-Tamawi min anna Umar bin Khattab walladhi harrama nikahal mut'ah ba'da an abahahu Rasulullah haitsu yaqul fi majali dzikri ba'd al-ijtihadat Umar yuharrimu zawaj al-mut'ah wa az-zawaj min niyati at-tawqid wa kana ma'rufan fil jahiliyah wa ubiha fi ahdi Rasul thumma harramahu Umar. Jadi salah Dr. Sulaiman At-Tamawi yang menyatakan bahwa yang mengharamkan nikah mut'ah itu adalah Sayyidina Umar, bukan Rasulullah. Di sana dikutip di dalam pernyataan Sulaiman At-Tamawi bahwa Umarlah yang mengharamkan pernikahan mut'ah, di mana pernikahan mut'ah itu di masa Rasulullah sudah dihalalkan, masih dihalalkan, kemudian setelah kepemimpinan Umar diharamkan. Itu keliru, karena sebenarnya Sayyidina Umar itu mutbi'an li sunnati Rasul. Sayyidina Umar hanya menjustifikasi dan mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah, yaitu melarang pernikahan mut'ah di masa kepemimpinannya. Kemudian Sayyidina Umar memperkuat pengharaman nikah kontrak itu, karena Rasulullah telah banyak menyatakan di beberapa tempat, di beberapa momen dan event, bahwa nikah mut'ah itu telah diharamkan hingga hari kiamat. Jadi kita bisa mengambil istifadah atau faedah pemahaman bahwa memang pernah Rasulullah mengakui nikah mut'ah itu, tapi pada satu kondisi khusus darurat, di mana para sahabat dan Rasulullah melakukan perang melawan orang kafir, dan mereka tidak membawa istri mereka di waktu yang lama, sehingga dibutuhkan untuk pelampiasan atau
kebutuhan faktor biologis mereka, sehingga Rasulullah di waktu itu memperbolehkan mereka melakukan nikah mut'ah. Tapi setelah itu oleh Rasulullah diharamkan selama-lamanya. Demikian, semoga apa yang saya baca, yang saya terjemahkan secara bebas ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.